Lin Tian mengabaikan reaksi kerumunan dan memimpin mereka menuju sekte Tianshui. Namun, untuk meningkatkan kecepatan mereka, Lin Tian menyuruh Subai dan Iblis Serigala membawa beberapa orang dengan penerbangan. Dengan cara ini, mereka dapat kembali ke sekte Tianshui dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun, orang-orang di sekte Tianshui tidak tahu bahwa sekte Tianshui telah mengalahkan Kerah Hitam dan Merah, jadi mereka semua khawatir. Di dalam aula utama sekte Tianshui, Mu Dong dengan cemas memandang para tetua, rekan-rekan tetua, tolong pikirkan cara, jika Anda terus seperti ini, kita semua akan musnah. Ekspresi kunonya tidak terlihat bagus, dan dia hanya bisa melihat Yu Tianshan yang duduk di sisi lain. Rekan Anda, bagaimana menurut Anda? Yu Tianshan telah dibawa ke sini oleh orang lain, tetapi dia sebenarnya lebih gugup daripada orang lain. Dia sangat takut begitu sekte Tianshui jatuh, dia akan diurus oleh sekte Tianyang. Oleh karena itu, Yu Tianshan berkata dengan keringat menetes dari dahinya, Gu senior ini, saya telah mencoba yang terbaik. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Binatang purba itu memandang Yu Tianshan tanpa daya sebelum menghela nafas, bahkan Master Jimat Jiwa ini tidak bisa berbuat apa-apa, jadi apa yang bisa saya lakukan? Nani Fang berkata tanpa daya, aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka di kota Feng Yun sekarang. Dikatakan bahwa itu leluhur ini ingin bertarung melawan orang-orang Kerah Hitam dan Merah. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahan serangan mereka. Orang tua Iron bahkan lebih bingung. Para tetua lainnya khawatir, tetapi sekarang, mereka mulai mendiskusikan masalah ini tanpa henti. Mungkinkah leluhur ini dilumpuhkan oleh seseorang? Sulit dikatakan, bagaimanapun juga leluhur hanya pada tahap pendirian yayasan, dan pihak lain dikatakan memiliki tubuh setengah iblis dan tubuh roh kayu. Apakah surga ingin sekte Tianshui kita mati? Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas, ekspresi wajah mereka sangat kuno. Dia awalnya berpikir bahwa sekte Tianshui akan berjalan di jalan yang benar, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada masalah baik secara internal maupun eksternal, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai mondar-mandir dengan cemas. Mengapa kita tidak bubar agar semua orang aman? Seorang penatua tiba-tiba angkat bicara. Semua orang memandang sesepuh ini, dan sesepuh itu sedikit gemuk. Tingkat kultivasi berada di tahap akhir dari tahap Auroscore, dan merupakan tetua senior di sekte Tianshui. Lemak emas. Ketika kita memasuki sekte Tianshui, aku berkata bahwa kita akan mati dalam pertempuran, tanpa pengecut. Pria kuno itu segera menjadi bersemangat dan berteriak saat energi vital dan darahnya melonjak. Nani Fang juga memberi ceramah, benar, lemak emas, ketika Anda bergabung dengan sekte Tianshui kami sudah mengatakan bahwa kami akan maju atau mundur bersama, dan hidup atau mati bersama. Orang tua Tai menganggukkan kepalanya, sekte Tianshui kami telah berada di sini selama 10.000 tahun sekarang. Hanya akan ada kematian dalam pertempuran, dan tidak ada pengecut. Itu akar tetua juga terinfeksi, dan Mu Dong menjadi lebih bersemangat, ya, kami pasti tidak akan pergi. Goldfat mengerutkan kening dan segera berdiri, menampar meja. Setelah melepaskan tingkat kultivasi, dia benar-benar telah mencapai tahap awal Nas Chen Soul. Semua orang yang hadir terkejut, dan lelaki tua itu tergagap, kapan kamu menerobos? Lemak emas tertawa aneh, saya telah lama berjanji setia kepada sekte Tianyang, dan mereka memberi saya banyak pil jiwa baru lahir untuk membantu saya menerobos. Anda? Gu sangat marah sehingga dia ingin muntah darah, sementara para tetua lainnya mulai mengutuk, kamu pengkhianat. Lemak emas. Apakah sekte Tianshui kami tidak baik untuk Anda? Nani Fang bertanya. Lemak emas tertawa mengejek, bagus. Jika saya tinggal di tempat terpencil dan terpencil tanpa sumber daya apapun, bagaimana saya bisa berkultivasi? Bagaimana saya bisa menerobos? Pada akhirnya, kami masih tidak bergantung pada sekte Tianyang. Semua orang sangat marah sehingga wajah mereka memerah, dan lemak emas melepaskan auranya saat dia mencibir. Di dalam sekte Tianshui, banyak orang telah disuap oleh saya. Dan yang disebut leluhurmu, juga akan dibunuh oleh Purple Cloud Taoist dan yang lainnya hari ini. Apa? Gugu menjadi pucat karena ketakutan, sementara Yu Tianyun bahkan lebih terkejut,
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? MU Dong bertanya dengan cemas. Lemak Emas tersenyum jahat. Pagi ini, Taois Awan Ungu memberitahu saya bahwa setelah panggung selesai, mereka akan membunuh semua orang di sekte Tianshui bersama dengan orang-orang yang bertanggung jawab mengelola geng, Tuan Duba dan orang-orang dari Kerah Hitam dan Merah. Semua orang tercengang di tempat, sementara Lemak Emas tertawa terbahak-bahak, dan pada akhirnya, bahkan melihat ke arah Yu Tianshan, Dao Friend Yu, Anda adalah Master Jimat Jiwa, sekte Tian yang kami menyambut Anda. Yu Tianshan mengungkapkan ekspresi malu, lupakan. Oh, jadi, Anda akan mati di sini dengan orang-orang keras kepala ini? Lemak Emas mengejek. Yu Tianshan menghela nafas tak berdaya, hatinya kusut, tetapi Lemak Emas itu melihat ke arah ekspresi jelek kerumunan, aku akan memberitahu kalian berita lain. Semua orang melihat dengan rasa ingin tahu pada Lemak Emas lagi, dan wajah Lemak Emas ditutupi dengan senyum gemuk saat dia gemetar. Purple Cloud Taoist dan leluhur omong kosong itu bertaruh 20 miliar, dan yang kalah dari kompetisi akan memberi 10 kali, atau 200 miliar. Bahkan jika Anda tidak bubar, bengkel perjudian Feng Yun akan datang mencari Anda untuk mengejar 200 miliar. Jadi, jika Anda tidak ingin tinggal dan menunggu rasa malu, maka cepatlah bergabung dengan sekte Tian yang kami atau pergi. Apa? 200 miliar? Para sesepuh yang hadir semuanya tercengang. Adapun MU Dong, dia duduk di tanah dan berkata, kita sudah selesai. Goldfat tertawa terbahak-bahak. Dia melompat dan berdiri di atap aula, melepaskan ledakan kekuatan Nas Chen Soul. Kemudian, dia mengeluarkan suara nyaring, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi sekte Tianshui. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan bergabunglah dengan sekte Tianyang, atau Anda semua skram. Semua orang yang masih waiting di sekte Tianshui ingin tahu tentang apa yang telah terjadi, sementara pengkhianat yang bercampur dalam kerumunan menyebarkan desas-desus. Dalam sekejap, seluruh sekte Tianshui menjadi hidup, beberapa orang bahkan berlari ke aula besar dan secara pribadi bertanya kepada pria kuno itu. Apakah kita benar-benar akan membubarkannya? Beberapa murid yang lebih tua masih menangis. Pada saat ini, mata lelaki tua itu benar-benar merah, dan air matanya hampir jatuh, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, Lemak Emas di atap tertawa aneh, omong kosong. Jika aku menyuruhmu bubar hari ini, maka bubarlah. Siapapun yang melawan, saya akan menghancurkan. Semua murid yang hadir tercengang, tetapi ada juga beberapa yang tidak mau, beberapa bahkan meraung pada Lemak Emas, kamu pengkhianat. MU Dong juga berlari keluar aula dan berteriak marah pada Lemak Emas, yang berdiri jauh darinya, kamu pengkhianat. Lemak Emas memandang MU Dong dengan dingin, berat, apakah kamu ingin mati dulu? Ayo. Aku tidak takut padamu. MU Dong bingung dan jengkel, matanya memerah terutama ketika dia memikirkan kemungkinan Lin Tian dan yang lainnya terbunuh. Lemak Emas tertawa dingin, bagus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menderita dulu. Dengan itu, Lemak Emas melepaskan telapak tangan emas yang kuat ke tubuh MU Dong. MU Dong Chai, yang baru saja mencapai Foundation Establishment, dikirim terbang mundur. Setumpuk darah keluar dari belakang MU Dong. Semua orang tercengang, dan Guanglong dan yang lainnya segera bergegas keluar. Aku akan melawanmu sampai mati. Kuno dan yang lainnya semua melepaskan ki mereka, tetapi Lemak Emas hanya melirik mereka dan tertawa aneh, kamu sebenarnya tidak tunduk kepada kami, jika kamu tidak bubar, maka kalian semua bisa mati. Cahaya keemasan melintas dari tubuh Lemak Emas, dan kemudian cahaya keemasan berubah menjadi pisau lempar emas yang tak terhitung jumlahnya, menghadap orang-orang yang tidak takut mati ini. Para tetua tahu bahwa mereka hanya berada di panggung Jindan. Menghadapi Lemak Emas tahap Nas Chen Soul, mereka pasti akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, mereka tidak menghindari serangan itu dan hanya berdiri di sana. Tidak hanya itu, para tetua ini juga telah melepaskan perisai energi spiritual satu demi satu untuk menghalangi semua murid. Murid-murid yang lebih lemah di belakangnya semua mulai berteriak. Tapi bagaimana para tetua ini bisa menahan serangan ini?
Segera, beberapa tingkat kultivasi yang lebih lemah hancur, dan kemudian, mereka semua dikirim terbang satu persatu. Tingkat kultivasi kuno dan Nani Fang dan hantu tua sedikit lebih tinggi, tetapi kekuatan mereka bertiga masih tidak mampu menahan lemak emas. Lemak emas tertawa seperti sedang membunuh dengan mata merah. Saya telah menunggu 100 tahun untuk hari ini. Hari ini, saya akan membuat sekte Tianshui Anda menghilang sepenuhnya. Kemudian, palu emas besar mengembun di depan lemak emas dan menabrak mereka bertiga. Para murid di belakang mereka berteriak, "Tidak!" Trio kuno tidak mundur sama sekali, tetapi menyaksikan palu raksasa menabrak mereka, menuju perisai energi spiritual mereka. Apakah aku benar-benar akan mati? Gu menatap palu dan merasakan keengganan, tetapi Nani Fang sedikit sedih. Jika kita pergi, apa yang akan terjadi pada mereka? Hati orang tua Tai terasa lebih buruk. Sekte Tianshui, apakah kamu benar-benar akan membubarkannya sejauh ini? Beberapa murid yang memiliki perasaan terhadap sekte Tianshui semuanya menangis seperti hantu. Beberapa bahkan tidak berani melihat mereka, dan hanya memejamkan mata dan menangis dengan getir. Tiga kuno tahu bahwa waktu mereka sudah habis dan mereka sangat tenang. Namun, palu emas yang menabrak mereka segera terbang kembali dan menabrak lemak emas yang tak berdaya. Ahaha! Lemak emas mengeluarkan jeritan mengental darah saat dia dikirim terbang jauh. Dia kemudian ditangkap oleh bayangan putih dan dilemparkan langsung ke ruang kosong di depan aula utama. Ledakan! Lemak emas itu jatuh ke tanah dengan posisi merangkak, dan kemudian dia memuntahkan darah. Dia tidak lupa mengatakan, "Siapa yang berani melawan sekte Tianyang?" Semua orang melihat ke langit. Saat ini, Subai, Iblis Serigala, dan Nangong Yan semuanya mendarat. Tianbing melihat Mu Dong di kejauhan dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya, "Kakak senior." Subai melihat keadaan menyedihkan yang terjadi di hadapannya dan berkata, "Ini, apa yang terjadi?" Semua orang barusan berpikir bahwa Subai yang melakukan ini, maka mereka semua mengeluh tentang hal itu. Setelah Subai mendengar ini, dia menatap lemak emas dengan dingin. "Kamu." Namun, lemak emas benar-benar tertawa terbahak-bahak. "Jika kamu berani menyentuhku, Purple Cloud Taoist pasti tidak akan melepaskanmu." Tahu awan ungu? Lin Tian mencibir dan menghindar. Sementara Tianbing berlari keluar dari kerumunan dengan marah, dia mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke lemak emas. "Sekte Tianshui sangat baik padamu, mengapa kamu melakukan itu?" Sekte Tianyang adalah sekte terkuat di daerah ini, apa kalian semua? Sekelompok sampah tanpa sumber daya sama sekali, dan aku? Mengandalkan sekte Tianyang, Anda sudah berada di tahap jiwa baru lahir. Lemak emas itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Anda. Tianbing sangat marah, dia mengayunkan pedangnya ke bawah, tetapi lemak emas itu tertawa, "Spur, semakin menyakitkan bagiku, ketika kita kembali, Purple Cloud Taoist akan membawa orang untuk menghancurkan kalian. Katakan padanya apa yang terjadi." Lin Tian menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dan berjalan menuju Mu Dong. Fan Qingqing juga dengan cepat mengikuti, dan mengeluarkan jarum perak di tubuhnya untuk bertanya kepada Lin Tian, "Leluhur, apakah masih ada harapan untuk ini?" Lin Tian memandang Mu Dong, yang matanya agak tidak bernyawa, dan darah di tubuhnya. "Selama jiwaku tidak menghilang, aku punya kesempatan, tapi aku butuh lebih banyak waktu dan materi. Lalu sekarang? Aku akan menyegel jiwanya dulu agar tidak bubar." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengambil jarum dari Fan Qingqing satu persatu dan menusukkannya ke tubuh Mu Dong. Sesaat kemudian, mata Mu Dong berangsur-angsur mendapatkan kembali semangat mereka, dan kemudian dia berkata dengan bingung, "Aku, di mana ini? Jangan terburu-buru. Istirahat dulu. Aku akan membantumu menghentikan pendarahan dulu, lalu aku akan mengambilkan obat untukmu nanti. Ini akan baik-baik saja." Lin Tian menginstruksikan. Ketika Mu Dong melihat bahwa Lin Tian telah menyelamatkannya, dia mulai menangis karena kegembiraan. "Leluhur, apakah kita akan dimusnahkan? Hancurkan sekte kita." Itu benar, bahwa penatua Jin mengatakan bahwa karena kita kalah dari kerah hitam dan merah, kita harus memberikan 200 miliar kepadanya.
Jika kita tidak memberikannya kepadanya, orang-orang dari kota Fengyun juga akan menimbulkan masalah bagi kita. Mu Dong mengatakan ini dengan ekspresi menyakitkan. Murid-murid di sekitarnya merasa seolah-olah orang tua mereka telah meninggal, dan sangat kesakitan. Tapi Lin Tian menunjuk ke Subai dan yang lainnya yang sedang menjelaskan. Semua orang melihat ke atas, dan Subai dan yang lainnya menjelaskan situasinya satu sama lain. Ketika semua orang selesai mendengarkan, mereka semua mengira mereka salah dengar, terutama Lemak Emas, yang menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Bagaimana Taois awan ungu bisa lumpuh? Subai memandang iblis serigala di samping, dan kemudian bertanya kepada Lin Tian, leluhur, bagaimana dia akan dihukum? Membunuh. Hanya dengan satu kata, Lin Tian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bagaimanapun, orang yang paling dibenci Lin Tian dalam hidupnya adalah pengkhianat. Tapi Lemak Emas itu benar-benar cemas, berat, kamu. Biarkan aku pergi dengan cepat, atau Sekte Tianyang tidak akan memaafkanmu. Subai kemudian melihat iblis serigala, yang tidak punya pilihan selain menangkapnya dan menghilang. Orang-orang kuno semua ingin tahu tentang siapa iblis serigala ini dan mengapa dia begitu cepat, tetapi Lin Tian memandang mereka dengan mata dingin, dan berkata, selain Fan Qingqing yang bersamaku, bersihkan sekte dan usir semua yang tidak ingin kamu tinggalkan. Jika itu pengkhianat, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Subai terkejut, dan orang-orang kuno juga dikejutkan oleh metode Lin Tian. Lin Tian tidak menjelaskan lebih lanjut dan malah membawa Mu Dong ke gunung langit yang mendalam. Subai tidak punya pilihan selain membawa sekelompok tetua dan mulai membersihkan kotoran tikus di dalam sekte. Setelah beberapa saat, iblis serigala mendarat tepat di luar gunung langit yang mendalam. Namun, Nangong yang berjalan mendekat dan tersenyum, Paman Lang, kakak berkata untuk membiarkanmu menjaga sekte Tianshui. Ya, saya mengerti, jawab Wolf Demon dan diam-diam menemukan tempat untuk duduk. Nangong Yan berlari kembali ke gunung langit yang mendalam, dan ketika Subai sedang membersihkan, Yang Kuno bertanya lagi, Void Elder, tentang ini, kita benar-benar menjadi sekte nomor 1? Subai mengungkapkan senyuman, benar, hari ini, kita adalah sekte peringkat pertama. Orang tua itu sangat bersemangat sehingga dia mulai menangis, langit telah muncul. Tidak hanya Kuno, Nani Fang dan yang lainnya sangat bersemangat, karena pembersihan besar-besaran, banyak mata-mata terbunuh satu persatu. Orang-orang yang tersisa secara alami diatur oleh Subai dan yang lainnya untuk dikumpulkan bersama untuk mencegah kecelakaan. Adapun di dalam gunung langit yang mendalam, Lin Tian sedang mengajar Fan Qingqing bagaimana memperlakukan Mu Dong sementara Fan Qingqing diam-diam menonton dan belajar. Adapun Tian Bing, setelah dia melihatnya sebentar, dia menghela nafas secara emosional, sepertinya kita berempat berada di bawah lagi. Saudari Tian, apakah kamu lupa tentang ilmu pedang yang diajarkan kakak laki-laki itu padamu? Betapa sengitnya momentum itu. Nangong Yan menyembah. Luda juga tertawa dan berkata, benar, ilmu pedang itu sangat kuat. Pasti berbeda. Tian Bing merasa itu masuk akal, jadi dia terus berlatih mengendalikan segala hal. Setelah seharian bekerja dengan Lin Tian, Mu Dong juga hampir selesai. Adapun Fan Qingqing, dia telah belajar beberapa hal. Dia bahkan berterima kasih kepada Lin Tian saat dia berkata, terima kasih, leluhur. Namun, Lin Tian tersenyum dan memandang mereka, di masa depan, sekte Tianshui akan membuat kalian semua sibuk. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang ingin dikatakan Lin Tian. Namun, Lin Tian memandang Mu Dong dan bertanya, bagaimana? Pada saat ini, Mu Dong bisa berjalan, dan bahkan menggerakkan otot dan tulangnya, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Fan Qingqing juga terkejut, kamu bisa berjalan dalam waktu kurang dari sehari? Yang lain tidak tahu apa artinya ini, tetapi mereka tahu bahwa itu jelas tidak sederhana. Di sisi lain, Lin Tian tersenyum sambil menatap Mu Dong. Ah, tentang perburuan liar. Mu Dong terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, dia akan mengatur agar kita menemukan Void Elder. Ketika Lin Tian melihat bahwa langit telah gelap, dia menatap keempat orang itu dan tertawa, karena Luda sudah terkenal, aku akan memberimu 3 nama juga. Hah? Tian Bing adalah orang pertama yang terkejut,
Tetapi Nangong Yan tidak merasakan apa-apa, karena dia dengan penasaran bertanya, "Leluhur, untuk apa gelar Anda?" Lin Tian tertawa ketika dia melihat mereka berempat. "Namamu secara alami adalah sesuatu yang akan menakuti orang saat orang mendengar namamu." Mereka bertiga saling memandang, mereka tidak benar-benar mengerti, tetapi Lin Tian memandang mereka bertiga dan bertanya, "Siapa yang pergi duluan?" Tian Bing adalah orang pertama yang menonjol dan tertawa, "Leluhur, aku bersamamu paling awal, bantu aku memikirkannya dengan keras dan jelas." "Anda?" "Iya." Tian Bing memandang Lin Tian dengan antisipasi, tetapi Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, "Kamu disebut Kaisar Pedang." "Ah, leluhur, nama buruk apa ini?" Tian Bing tidak senang, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Pedang, kamu bisa mengajariku ilmu pedang dari sekte Tian Shui, jika bukan bagaimana menjadi besar." Tian Bing terkejut sesaat, lalu bertanya dengan aneh, "Leluhur, apakah kamu akan membuang penjaga toko?" Tebakan Tian Bing benar. Lin Tian tahu bahwa jika dia ingin sekte Tian Shui beroperasi, secara alami akan ada beberapa orang yang dapat memimpin tim, dan keempat orang ini akan menjadi yang terbaik. Tetapi Lin Tian pasti tidak akan mengatakannya secara eksplisit. Dia tertawa dan berkata, "Apa? Bagi Anda untuk mengajar seseorang, apakah Anda keberatan?" "Tidak, apapun yang dikatakan leluhur, tidak apa-apa." Tian Bing berkata dengan malu-malu, dan Lin Tian kemudian memandang Nangong Yan dan tertawa, "Kamu disebut Kaisar berkepala 9. Ah, sangat kotor." Nangong Yan cemberut, sementara Lin Tian tertawa dan berkata, "Saya akan menjelaskan kepada Anda asal-usulnya of nama ini di masa depan." Ketertarikan Nangong Yan segera terusik, dan Lin Tian memandang Fan Qingqing, "Ikuti aku." Semua orang ingin tahu kemana Lin Tian berencana membawa Fan Qingqing, sementara Fan Qingqing memiliki ekspresi bingung di wajahnya. "Leluhur, apa ini?" "Aku ingin membawanya ke tempat di mana dia bisa mempelajari teknik medis rahasia." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia berjalan menuju jembatan langit. Fan Qingqing terkejut, lalu dengan cepat mengikuti, sementara Tian Bing bergumam, "Mengapa Kaisar Pedang terlihat seperti laki-laki?" "Elder Sister Tian, Kaisar Nineveh saya bahkan lebih bodoh." Namun, Luda tersenyum pada mereka berdua, "Kalian berdua tidak keberatan, cepat dan jadilah kuat. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengikuti guru? Bagaimana namanya bisa dikenal di seluruh dunia? Bagaimana kita bisa membuat sekte Tian Shui naik ke tampuk kekuasaan?" Tian Bing dan Nangong Yan segera mengerti ketika mereka mendengarnya, dan mulai berkultivasi sendiri. Lin Tian kemudian membawa Fan Qingqing dan langsung keluar dari sekte Tian Shui. Dia bahkan tidak membawa iblis serigala bersamanya, tetapi saat Fan Qingqing mencapai dasar gunung, dia menjadi bingung. "Leluhur, langit sudah gelap." "Gelap, bagus sekali." Lin Tian menatap ke langit dan mulai tertawa. Fan Qingqing tidak mengerti, apa yang dia maksud dengan itu gelap, bagus saja. Lin Tian terus bergerak maju, sampai dia tiba di area kosong tanpa ada orang di sekitarnya, dan tertawa, "Ayo lakukan di sini." "Ini?" "Iya." Fan Qingqing melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara serangga, membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki tanah yang menyeramkan. Namun, Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh dan mulai menempatkannya di sekitar, sementara Fan Qingqing tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Tian. Setelah beberapa saat, Lin Tian berhenti, dan lingkaran batu roh diatur di sekelilingnya. "Leluhur, apa ini?" "Karena agak sulit untuk melihat bintang-bintang, aku harus menggunakan susunan bintang untuk membiarkanmu melihatnya." "Formasi astral." "Ya, dengan formasi ini, kamu akan bisa melihat bintang-bintang berkedip di langit." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengaktifkan arai. Pada saat ini, cahaya redup muncul di atas kepala mereka, dan cahaya ini seperti galaksi. Pada saat yang sama, di dalam sungai berbintang ini, ada banyak bintang yang berkedip-kedip. Ketika Fan Qingqing melihat ini, dia terkejut. "Obat astral, itulah yang akan aku ajarkan padamu." Fan Qingqing terkejut, "Obat bintang?" Itu benar. Di dunia fana, obat 9 jarum normal dapat dianggap sebagai puncak.
Ini dapat dihitung sebagai memiliki 18 jarum atau 36 jarum di atas 9 jarum. Adapun seorang dokter stellar, itu bisa dihitung sebagai 108 jarum. Apa? Mata Fan Qingqing terbuka lebar, bagaimanapun, ada lebih dari 100 jarum, yang merupakan keberadaan yang menakutkan, dan Lin Tian memperkenalkannya satu persatu. Baru sekarang Fan Qingqing tahu bahwa 108 jarum itu asli, dan berada di 108 tablet roh. Di dunia fana, semua orang hanya tahu tentang 9 tertinggi, tetapi tidak yang lebih rendah. Oleh karena itu, bahkan dokter bintang 9 pun memiliki masalah sulit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatan astral berbeda. Selama seseorang memahami posisi setiap tablet roh, mereka akan mampu membersihkan diri dari semua penyakit. Pada awalnya, Fan Qingqing masih hanya tahu sedikit tentang itu, tetapi setelah Lin Tian mengajarinya masing-masing dan setiap dari mereka, dia masih mengizinkannya untuk melihat bintang-bintang di langit. Perhatikan, nyaman bagimu untuk belajar di masa depan. Lin Tian menunjuk ke meridian di bintang-bintang di langit. Fan Qingqing mengangguk dengan penuh semangat, lalu diam-diam mulai memahami sambil menjelaskan penggunaan setiap titik dan posisi tubuh. Sama seperti ini, sepanjang malam berlalu, dan ketika cahaya redup siang muncul, Lin Tian menghentikan pengajarannya dan membawa Fan Qingqing kembali. Saat mereka kembali ke gunung langit yang mendalam, Lin Tian dan Fan Qingqing menjadi ekstrim. Saya sangat lelah dan kemudian berlutut untuk beristirahat. Hei, kemana keduanya pergi tadi malam? Setelah Anda kembali, mengapa Anda bertindak seperti orang sakit? Tian Bing mulai bergosip. Nangong Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah mereka pergi mencuri ayam? Tian Bing menatapnya, kamu hanya tahu ayam setiap hari. Kaki ayam panggang Feng Yun City sangat lezat. Kata Nangong Yan sambil meneteskan air liur, dan Luda, yang ada di samping, tidak bisa berhenti tertawa. Namun, Tian Bing ingin memahaminya, jadi dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, tanya kakak senior Fan. Tapi dia tidur. Tian Bing berkata dengan linglung. Tian Bing tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu dalam diam untuk waktu yang lama. Ketika Fan Qingqing menjadi lebih bersemangat, Tian Bing menarik Fan Qingqing dan bertanya, sementara Fan Qingqing menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Tian Bing segera menjadi iri, apakah dia sekuat itu? Itu membuatku ingin mempelajarinya. Kamu tidak bisa mempelajarinya. Pada saat ini, Lin Tian berjalan dari dalam rumah dan bahkan meregangkan pinggangnya. Tian Bing tidak mengerti dan bertanya, leluhur, mengapa saya tidak bisa mempelajarinya? 1. Anda tidak memiliki dasar-dasar keterampilan medis. 2. Kamu gelisah, jadi aku memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak ingin mempelajarinya. Di babak pertama, Tian Bing setuju. Di babak kedua, Tian Bing berkata dengan kesal, leluhur, kamu bias terhadapku. Kamu adalah orang yang suka bergerak, dan Fan Qingqing adalah orang yang memiliki kepribadian yang tenang. Karena itu, kalian berdua justru sebaliknya. Hal-hal yang dapat Anda pelajari secara alami juga berbeda. Luda setuju, benar, Tuan sangat kuat. Nangong Yan juga setuju, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Tian Bing, dia membuka lebar matanya, itu benar, maka saya akan bekerja keras untuk mempelajari ilmu pedang saya. Setelah Lin Tian melihat bahwa Tian Bing akhirnya tercerahkan, dia berkata, ayo pergi, saya ingin mengatur masalah dengan penatua Gu dan yang lainnya mengenai sekte Tian Shui. Apa itu? Tian Bing dan yang lainnya saling memandang, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia membawa semua orang ke aula besar, dan bahkan mengumpulkan semua tetua. Ketika semua orang melihat Lin Tian, mereka semua menyapa dengan hormat, leluhur. Lin Tian duduk di singgasana di aula besar, dan berbicara sambil melihat sekelompok orang di depannya, apa yang akan saya katakan selanjutnya, saya harap semua orang tidak keberatan. Adapun mengapa saya melakukan ini, Anda semua akan mengerti di masa depan. Lin Tian berkata kepada Yu Tianshan saat ini, saudaraku, keluarlah sebentar. Yu Tianshan dengan penasaran berjalan keluar dan menatap Lin Tian dengan gugup. Lin Tian kemudian memandang Yu Tianshan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menemukan sebuah gunung di sekte Tian Shui yang disebut Puncak Jimat Jiwa.
Para murid yang berspesialisasi dalam memproduksi dan mempelajari jimat jiwa semuanya akan menjadi milikmu. Hah? Yu Tianshan kewalahan bayi bantuan, tetapi orang-orang kuno tidak keberatan, mereka semua setuju untuk itu. Kemudian, Lin Tian menoleh ke Luda dan berkata, Luda, kamu juga membangun gunung, yang dirancang khusus untuk mempelajari teknik tubuh, sehingga kamu dapat mengumpulkan mereka yang tidak memiliki akar spiritual tetapi mahir dalam teknik tubuh. Adapun gunungmu, namanya adalah Puncak Luhuang. Luda berkata dengan malu-malu, Tuan, Anda ingin saya mengelolanya? Ya, Anda adalah Master Puncak Luhuang. Brother Yu adalah Master Puncak dari Puncak Jimat Jiwa. Luda sedikit cemas, tetapi ketika Tian Bing melihat bahwa mereka berdua memiliki misi yang begitu besar, dia segera menjadi bersemangat, leluhur, lalu bagaimana dengan saya? Kamu, bangun gunung, yang disebut KTT Pedang Kekaisaran, kamu akan bertanggung jawab atas murid-murid yang mempelajari ilmu pedang, dan kamu akan mewariskan seni pedang aliran kepada mereka satu persatu. Tian Bing tiba-tiba merasa statusnya telah meningkat dan segera menjadi bahagia, ya leluhur, saya pasti akan menyelesaikan misi saya. Kemudian, Lin Tian melihat ke arah Nangong Yan lagi, dan Nangong Yan segera mundur ke belakang kerumunan. Kakak, aku hanya seorang gadis kecil, jangan beri aku banyak beban, aku khawatir kamu akan mengacaukannya. Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Hah? Nangong Yan sedikit tertekan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, Anda bertanggung jawab atas Puncak 9 Shuang, untuk siapa yang Anda inginkan, Anda dapat memilih sendiri, tetapi jangan berlebihan. Ah? Anda benar-benar punya pilihan? Iya. Nangong Yan tiba-tiba bersemangat, kalau begitu, saya ingin beberapa koki yang bisa memasak makanan enak untuk saya setiap hari, dan juga memasak makanan enak untuk semua orang. Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak, sementara Lin Tian ragu-ragu sebelum tertawa, baiklah. Hah? Nangong Yan tertegun, dia awalnya hanya berbicara dengan santai, tetapi Lin Tian benar-benar setuju. Namun, tawa aneh Lin Tian yang tiba-tiba memberi Nangong Yan firasat buruk, kakak, apakah ada hal lain yang belum selesai kamu bicarakan? Iya. Di masa depan, makanan semua orang, serta semua bahan habis pakai yang Anda butuhkan, akan diurus oleh gunung Anda. Nangong Yan berseru, dan Lin Tian melihat ke arah Fan Qingqing, adapun kamu. Fan Qingqing agak tertutup, tetapi dia tidak suka berbicara, jadi dia menjawab dengan canggung, leluhur, aku takut. Tunggu saja, aku masih membutuhkanmu untuk berlatih dengan benar. Marah? Fan Qingqing tidak mengetahui kata-kata Lin Tian, tetapi Lin Tian berdiri dan melihat ke arah Subai dan yang lainnya. Rekan-rekan tetua, saya harap Anda semua dapat mendukung orang-orang ini dan menjaga sekte Tianshui. Ya Pak. Gutua dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Lin Tian kemudian memikirkan sesuatu dan bertanya, di mana M Yudong? Saya di sini. Saat itu, M Yudong berjalan keluar dari kerumunan dan lauget saat dia melihat Lin Tian, leluhur. Lin Tian memandangnya dan tersenyum, di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas perekrutan murid, jadi semua murid baru akan menjadi milik Anda untuk pelatihan dan manajemen. Saya harap Anda dapat menemukan beberapa orang dengan bakat yang baik untuk sekte Tianshui. Saya. M Yudong tidak dapat mempercayainya, dan Lin Tian bertanya dengan nada menghargai, berapa hari perekrutannya? 8 hari lagi. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan tertawa, baiklah, aku akan membawa Fan Qingqing keluar untuk berlatih dulu, jika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, temukan Paman Lang, jika dia tidak bisa, biarkan kucing spiritual menemukanku. Semua orang saling memandang dengan jijik, dan ketika Tian Bing mendengar bahwa Lin Tian akan keluar untuk bermain lagi, dia segera menjadi gelisah, leluhur, kamu tidak bisa begitu saja membawa kakak senior Fan. Aku mengajaknya berlatih, bukan bermain. Lin Tian tertawa tak berdaya, sementara Tian Bing hanya bisa menghela nafas. Lin Tian memandang kerumunan dan berkata, saya harap 8 hari kemudian, ketika saya kembali, semua puncak gunung akan dirapikan. Ya Pak.
Semua orang berteriak bersama, dan Lin Tian mengangguk puas, sebelum pergi bersama Fan Qingqing. Semua orang penasaran kemana Lin Tian akan membawa Fan Qingqing, dan Fan Qingqing juga penasaran kemana dia akan membawa Fan Qingqing di tengah hari. Setelah berjalan-jalan untuk jarak yang cukup jauh, Lin Tian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, di mana Anda biasanya memiliki pasien paling banyak? Kebanyakan pasien? Fan Qingqing terkejut, tetapi Lin Tian berkata dengan suara bersyukur, seorang praktisi secara alami perlu menemukan orang untuk mengujinya. Jika ada banyak pasien, maka akan ada banyak orang untuk mengujinya. Fan Qingqing tiba-tiba menyadari sesuatu, tuanku juga memberitahuku tentang ini. Oh, artinya, benar-benar ada tempat seperti itu? Ya, di sebelah timur sini, sekitar 10 km jauhnya, ada sebuah kota kecil bernama Kota Bobrok. Kota rusak. Apa latar belakangnya? Lin Tian dengan penasaran bertanya, dan setelah Fan Qingqing menjelaskan semuanya kepadanya, Lin Tian menemukan bahwa di sekitar kota adalah pegunungan kebencian setan, dan ada banyak pembuluh darah roh iblis. Itulah sebabnya ia kaya akan roh iblis Qi. Namun, bagi orang biasa, roh iblis Qi ini adalah racun kronis. Akibatnya, orang normal atau kultivator di dekatnya secara alami akan terinfeksi oleh roh iblis Qi ini dan mengalami segala macam gejala yang berbeda. Ada beberapa orang baik hati yang ditempatkan di kota untuk berlatih kedokteran. Seiring waktu berlalu, beberapa orang yang tidak punya uang untuk menemui dokter, atau beberapa pembudidaya di sekitarnya, semua akan pergi ke kota ini untuk menemui dokter. Sejak saat itu, kota ini menjadi tempat berkumpulnya orang sakit dan dokter, sehingga dikenal juga sebagai kota lumpuh. Jadi, ada banyak dokter di kota ini? Ya, banyak hal. Tuanku membawaku ke sana sekali, tetapi ada beberapa dokter dengan temperamen aneh yang tidak dikendalikan oleh siapapun, jadi mereka semua campur aduk dan aku bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Itu sebabnya saya jarang pergi ke sana. Tetapi saya sangat menyukai para dokter yang ingin melihat beberapa penyakit aneh. Setelah Fan Qingqing selesai menjelaskan, dia tersenyum dan berkata, tempat ini sangat cocok untuk melatihmu. Latih aku? Mata Fan Qingqing membelalak, sementara Lin Tian tertawa, ayo pergi, mari kita lihat kota bobrok ini. Namun, Fan Qingqing menjadi cemas, leluhur, itu terlalu berbahaya. Kurasa kita harus pergi ke tempat lain. Dunia ini begitu besar, tidak ada tempat yang tidak bisa aku kunjungi. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan mengabaikan bujukan Fan Qingqing, dan tanpa daya mengikuti di belakang. Setengah hari kemudian, Lin Tian secara bertahap merasakan fluktuasi roh iblis, dan roh iblis semacam ini berbeda dari energi roh. Terutama ketika orang biasa mendekatinya, mereka akan merasakan segala macam ketidaknyamanan, dan beberapa bahkan mungkin merasa pusing. Sebagai kultivator, meskipun Lin Tian dan Yu yang baik-baik saja, ekspresi Fan Qingqing masih mati, Qi ini. Aku akan mengajarimu teknik penangguhan nafas. Teknik penangguhan nafas? Fan Qingqing tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian menjelaskan, teknik penangguhan nafas adalah untuk menyegel katup pada tubuh seseorang, mencegah aliran energi eksternal masuk ke dalam tubuh. Namun, dengan cara ini, energi roh juga akan diblokir di luar. Fan Qingqing tiba-tiba menyadari sesuatu, dan untuk mencegah Fan Qingqing terpengaruh oleh terlalu banyak roh iblis Qi, dia mengajarinya metode untuk menahan napas. Setelah beberapa saat, Fan Qingqing belajar bagaimana menggunakannya, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih bersemangat, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, roh Qi di tubuhmu, selama kamu tidak menggunakannya sembarangan, itu dapat menopang pernapasanmu untuk waktu yang lama. Fan Qingqing mengangguk mengakui, ya, leluhur. Ayo pergi. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga melewati hutan bambu kecil. Pilar-pilar di dalam hutan bambu kecil semuanya hitam, membuatnya terlihat sangat aneh. Seberapa jauh kota kecil ini? Lin Tian melihat bambu dan bertanya, sementara Fan Qingqing melihat bambu dan berkata, kita akan berada di sana setelah kita melewati hutan bambu kecil. Lanjutkan. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka.
Selain itu, orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Dia hanya melihat pemuda ini mengenakan baju besi lembut biru dengan pembakaran terukir di pakaiannya. Dia menatap Fan Qingqing dengan dingin dan berkata, "Fan Qingqing, saya tidak berpikir bahwa itu Anda akan berada di sini juga." "Fan Shan, kenapa kamu ada di sini?" Fan Qingqing sedikit terkejut, tetapi Fan Shan ini berkata dengan dingin, "Saya akan membantu Patriark menemukan informasi di kota, hanya saja saya tidak berharap bertemu dengan Anda dan orang ini dalam perjalanan kembali." Setelah itu, mereka mengepung Lin Tian dan dua lainnya, mengejutkannya, "Fan Shan, tolong jangan mempersulitnya." "Fan Qingqing, apakah kamu tahu siapa dia?" Fan Shan itu menatap Lin Tian dengan mata dingin. Tentu saja Fan Qingqing tahu, Lin Tian ini adalah orang yang membunuh Fan Xiaotian, dan Fan Shan ini menjalankan tugas untuknya, jadi dia pasti tahu banyak hal. Tapi Fan Qingqing masih berdiri di sisi Lin Tian dan berkata kepada orang-orang, "Itu hanya bertarung di arena, apakah kita hidup atau mati bukanlah masalah. Kamu bilang jangan melanjutkan masalah ini? Lalu bukankah keluarga Fan kita akan kehilangan seluruh muka kita?" Fan Shan memelototinya. Fan Qingqing panik, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku pergi, beri aku jalan, bagaimana?" Fan Shan tidak mengharapkan orang Foundation Establishment tahap menengah ini untuk tidak takut padanya dan menatap, "Berat, apakah Anda tahu tingkat kultivasi seperti apa saya? Kalian semua menghalangi jalan." Lin Tian tertawa, melihat Lin Tian masih berpura-pura bodoh. "Aku, panggung Mid Jin dan ahli panggung Jin dan keluarga Fan." Tepat ketika Lin Tian hendak mengatakan bahwa mereka adalah sampah, sebuah tablet batu terbang dari kejauhan, dan pada saat yang sama, seorang pemuda dengan cambuk diikat di pinggangnya berteriak, "Siapa kamu, berani menimbulkan masalah di sini?" Orang-orang dari keluarga Fan terkejut ketika mereka melihat monumen ini, terutama Fan Shan, yang memarahi dengan keras, "Pria usil itu lagi." Pada saat ini, seorang pria muda dengan tanduk kambing di tubuhnya, yang memancarkan roh iblis Qi, turun, tertawa mereka berdua, "Jangan takut, denganku, Yang Mo, di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian berdua." "Yang Mo?" Fan Qingqing langsung terkejut, dia membual, "Benar, saya adalah Raja Iblis Kecil yang melihat orang dan takut pada orang, saya adalah Raja Iblis Kecil, Yang Mo." Lin Tian tiba-tiba menatap tanduk kambing Yang Mo sebentar dan tertawa, "Menarik." Fan Shan mengeluarkan peralatan magis sabit dari tangannya dan menatap Yang Mo, "Yang Mo, keluarga Fan kami tidak ingin menjadi musuh denganmu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menindas kaum muda, terutama dengan wanita cantik yang diintimidasi, bagaimana mungkin orang sepertiku, yang usil, tidak peduli?" Yang Mo menyilangkan tangannya, tampak seperti berandalan. Fan Shan tahu bahwa Yang Mo ini kuat, dan kemudian mengertakkan gigi karena marah. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah begitu saja menyakiti orang lain?" "Ya, saya lakukan." "Lalu kenapa kamu masih membantu mereka sekarang?" Yang Mo itu mulai tertawa, "Aku berkata, aku tidak akan begitu saja menyakiti orang lain, tapi aku bisa menyelamatkan orang, dan aku juga sangat usil." "Anda?" Fan Shan dengan marah mengatupkan giginya, sementara Yang Mo memandang Lin Tian dan Fan Qingqing dan tertawa, "Kalian berdua mau kemana? Iblis kecil ini akan mengirimmu pergi." Namun, Fan Qingqing menggelengkan kepalanya ketakutan, dan kemudian, Yang Mo tertawa dan berkata, "Aku berkata, cantik, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala kali ini? Kamu adalah iblis, orang dari sekte awan iblis. Dikatakan bahwa orang-orang di sana semuanya iblis." Fan Qingqing jelas sangat terpengaruh oleh sekte Tianyang, dan memperlakukan mereka semua sebagai penjahat besar. Namun, Yang Mo merasa dianiaya, "Sekte awan iblis kami tidak pernah membunuh orang benar, kami juga tidak melakukan perbuatan jahat. Hanya saja teknik kultivasi kita berbeda." Fan Qingqing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda untuk mengirim kita ke kota." "Bagus. Kakak ini mengerti." Melihat seseorang mengenalinya, Yang Mo sangat gembira, dan bahkan memimpin mereka berdua ke depan.
Orang-orang dari keluarga Fen sangat marah sehingga mata mereka terbuka lebar. Sementara Fen Shan berteriak dari belakang, "Fen Qingqing, kalian memiliki kemampuan untuk selalu bersama dengan iblis ini, jika tidak, aku akan menjagamu ketika aku mendapat kesempatan." Fen Qingqing tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berdiri di sisi Lin Tian dan menatapnya dengan ketakutan. Yang Mo memegang tanduk kambing, dan seluruh tubuhnya melepaskan roh iblis Qi. Dia tertawa dan berkata, "Kalian berdua, saya Yang Mo, murid dari Sekte Awan Iblis. Bagaimana dengan kalian berdua?" "Sekte Tianshui, Lin Tian." Saya Fen Qingqing." Mendengar tentang Sekte Tianshui, Yang Mo langsung sangat gembira. "Jadi kamu sebenarnya dari Sekte Tianshui." Lin Tian tahu bahwa Sekte Awan Iblis memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Tianshui. Jadi dia dengan sengaja mencoba tersenyum dan berkata, "Ya, kamu mengerti." "Tentu saja saya mengerti, pernah ada gadis suci yang bersama dengan seorang jenius dari Sekte Tianshui Anda. Tapi itu sangat disayangkan nanti." Yang Mo menghela nafas. "Oh, sayang sekali. Itu masih bukan yang disebut sekte benar. Mereka mengatakan bahwa jenius dari Sekte Tianshui berkolusi dengan Sekte Iblis kita. Jadi mereka menggunakan apa yang disebut guru yang benar untuk menekan Sekte Tianshui, menyebabkan kekuatan Sekte Tianshui anjlok. Kemudian, untuk mencegah kehancuran Sekte Tianshui kami memaksa gadis suci dan jenius itu untuk memisahkan kedua tempat itu." Lin Tian telah melihat cerita ini sebelumnya di Gunung Langit yang mendalam, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Dia berkata dengan cemas, "Aku, tuanku dan yang lainnya berkata bahwa orang-orang dari Sekte Awan Iblis semuanya adalah iblis besar. Mereka akan melakukannya." Yang Mo segera mencoba membela diri ketika mendengar ini, "Nona Fen, siapa tuanmu? Saya ingin berdebat dengan baik dengannya." "Saya." Fen Qingqing tiba-tiba teringat bahwa dia adalah murid agung Lin Tian, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan lebih banyak. Lin Tian tertawa dan memandang Yang Mo, "Apakah kamu biasanya bersama sekelompok orang ini?" "Ya, ada bandit dan semacamnya di jalan ini. Agar orang biasa memasuki kota yang hancur ini dan menemukan dokter yang cocok, saya harus membantu membuka jalan di sini setiap hari." Yang Mo tertawa saat dia melihat Lin Tian. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Terkadang pembudidaya iblis baik dibandingkan dengan pembudidaya abadi." Ini adalah pertama kalinya Yang Mo dipuji seperti ini. Dia langsung tersipu merah dan berkata, "Biasanya, ketika semua orang melihat kita semua takut, tetapi kamu tidak takut padaku, dan kamu masih menghakimiku seperti itu, aku benar-benar malu." Melihat Yang Mo ini yang baru berada di tahap awal tahap Auroscore namun berani menantang Fen Shan, yang berada di tahap tengah tahap Auroscore, Lin Tian tertawa, "Tanduk roh iblismu telah tumbuh selama 5 atau 6 tahun, kan?" Yang Mo awalnya masih tertawa, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dia menatapnya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu apa ini?" Ketika Yang Mo bertanya kepada Lin Tian tentang hal itu, Fen Qingqing terkejut, "Sudut roh iblis. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tanduk iblis yang muncul hanya sekali dalam 10.000 tahun." Yang Mo berkata dengan wajah sedih, "Ya, saya sangat tidak beruntung." "Mengapa kamu mengatakan itu nasib buruk?" Lin Tian tersenyum ketika dia melihat Yang Mo, dan Yang Mo kemudian menghela nafas, "Kamu tidak tahu bahwa roh iblis tanduk ini menghususkan diri dalam menyerap roh iblis Qi, jadi setiap kali saya ingin menerobos atau menyerang ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu akan mencoba yang terbaik untuk menyerap roh iblis saya Qi, menyebabkan saya hampir tidak dapat menerobos beberapa kali. Kalau begitu, bukankah kamu berada di fase tengah tahap Auroscore?" Lin Tian tertawa dan berkata, "Tetapi Yang Mo terus menghela nafas, jangan sebutkan itu, saya membuat terobosan dengan upaya besar dari beberapa senior di Sekte Awan Iblis, dan juga dengan bantuan dokter ilahi Sekte Iblis kita. Jika ditempatkan pada orang normal, saya rasa tingkat kultivasi akan berhenti pada tahap foundation establishment dan tidak akan bisa bergerak." Namun, setelah Lin Tian melirik, dia melihat sebuah kota kecil di depannya dan mulai tertawa. "Sudut roh iblis adalah pedang bermata dua, jika digunakan dengan benar, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan, jika tidak digunakan dengan benar, itu akan menjadi sampah."
Yang Mo secara alami tahu, tetapi dia juga tanpa daya berkata, itu benar. 10.000 tahun yang lalu, seseorang dengan tanduk roh iblis juga muncul, tetapi dia cukup beruntung untuk bertemu dengan Tuan yang baik. Fan Qingqing ragu-ragu setelah mendengarnya, mungkinkah itu Demon Batian yang dikabarkan? Ya, Tuan Mo Batian adalah eksistensi yang tak terkalahkan dari 10.000 tahun yang lalu. Wajah Yang Mo penuh dengan pemujaan. Apakah kamu berbicara tentang Lindy? Fan Qingqing jelas telah mendengar rumor ini juga. Ya, Lindy itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia dapat menghidupkan kembali makhluk abadi, dan dia juga dapat membunuh makhluk abadi dengan jarum perak. Semakin banyak Yang Mo berkata, semakin berlebihan kata-katanya. Lin Tian, yang berada di samping, tidak bisa lagi menonton dan bahkan mengejek dirinya sendiri. Saat itu, di dunia manusia, dia hanya bisa mempelajari paling banyak beberapa obat bintang 9. Yang Mo melihat bahwa Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi dia menjadi cemas. Sungguh, pergi dan bertanya-tanya di kota, dokter yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya, dan bahkan di kota ada patung batu dirinya. Patung batu? Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang akan menyembahnya 10.000 tahun kemudian. Benar, aku akan membawamu ke sana segera. Wajah Yang Mo dipenuhi dengan kegembiraan, dia membawa Lin Tian dan dua lainnya, berencana untuk membiarkan Lin Tian melihat kekuatan Lindy dengan baik. Saat dia berjalan keluar dari hutan bambu kecil, dia melihat beberapa jalan batu kecil beraspal batu di depannya, dan pintu masuk ke kota ada di depannya. Sebelum memasuki kota, mereka bisa melihat patung batu besar setinggi 5 atau 6 lantai. Bahkan jika Lin Tian berdiri di bawah, dia harus melihatnya. Tidak hanya itu, ada banyak orang yang meminta tanda tangan di sekitar patung batu itu. Lindy, Anda harus memberkati anak saya. Lindy, kamu harus membuat istriku hamil. Lindy, kamu harus membiarkan aku menemukan obatnya. Mendengar isi permintaan mereka, Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu bisa memintanya bahkan jika kamu hamil. Yang Mo tertawa dan berkata, sangat pintar. Semangat? Ya, ada banyak orang yang memiliki berbagai macam masalah sulit. Selama Anda memasuki kota dan memberi hormat kepadanya, maka kembalilah ke kota dan temukan seseorang yang cocok untuk merawat mereka. Jika beruntung, bisa segera disembuhkan. Lalu bagaimana dengan nasib buruk? Lin Tian ingin tahu seperti apa keberadaan kota kecil ini, tetapi Yang Mo tersenyum dan berkata, jika keberuntungan saya buruk, saya akan terus mencari orang untuk merawat mereka. Jika tidak berhasil, saya akan menukarnya dengan yang lain. Lalu pada akhirnya, apakah masih mustahil untuk diobati? Yang Mo menghela nafas ketika mendengar pertanyaan Lin Tian, jika perawatannya benar-benar tidak baik, maka saya hanya bisa pasrah pada takdir atau menunggu kematian saya. Lin Tian tertawa tak berdaya, sementara Fan Qingqing membungkuk dengan gila pada Lindy. Ini beberapa kali, dan bahkan menoleh untuk bertanya kepada Lin Tian, leluhur, apakah Anda ingin memberi penghormatan? Sampai jumpa. Saya khawatir jika saya sujud, patung batu itu akan hancur. Lin Tian tertawa getir di dalam hatinya, dan tertawa sendiri, bagaimana kamu bisa menyembah dirimu sendiri? Tapi kata-kata ini didengar oleh Fan Shan dan yang lainnya yang menonton di dekatnya, sehingga Fan Shan segera berteriak kepada rakyat jelata yang bodoh, bocah ini, memfitnah Lindy. Semua orang memperlakukan Lindy sebagai dewa, dan setelah mendengar itu, mereka semua menatap Lin Tian. Fan Qingqing tidak menyangka Fan Shan akan memfitnah Lin Tian seperti itu, dan dengan marah dia dengan cepat menjelaskan kepada yang lain, tidak, jangan dengarkan dia. Lalu kenapa dia tidak membungkuk? Salah satu rakyat jelata bertanya, sementara yang lain juga bertanya, benar, mengapa dia tidak membungkuk? Ini membuat Fan Qingqing tidak bisa berkata-kata, tetapi Yang Mo berkata kepada Lin Tian dengan suara rendah, saudaraku, cepatlah bersujud, jika tidak orang-orang ini akan memperlakukanmu sebagai orang luar, atau bahkan orang jahat. Lin Tian tertawa tak berdaya, aku benar-benar tidak bisa bersujud. Mengapa? Yang Mo tidak mengerti, tetapi Lin Tian tidak mungkin mengatakan bahwa dia adalah Lindy, jadi pada saat itu, lebih banyak orang akan datang untuk mengganggunya.
Oleh karena itu, Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya merasa keterampilan medis saya tidak kalah dengan miliknya. Apa? Beberapa mata warga langsung memerah, dan beberapa lainnya juga menatap, berat, kamu benar-benar ingin bersaing dengan Lindi. Setelah Yang Mo melihat Lin Tian sedang bermain-main, dia dengan cepat berkata, cepat dan sapa dia, atau semua orang akan mendapat masalah besar. Lin Tian menatap patung batu itu dan tertawa getir. Apakah kamu benar-benar ingin sujud kepadaku? Yang Mo menjawab dengan suara bersyukur, dan Fan Shan berteriak, lihat, anak ini tidak menghormati Lindi. Fan Qingqing sangat marah sehingga dia ingin terburu-buru out, tapi Lin Tian mengusap hidungnya dan tertawa, membungkuk. Jika Anda membuat marah Lindi ini nanti, jangan salahkan saya untuk itu. Semua orang mengira Lin Tian mencoba mengelak dari tanggung jawab dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat Lin Tian hendak pergi, patung batu itu tiba-tiba retak. Boom, semua orang yang hadir tercengang, bahkan Yang Mo sendiri tercengang. Fan Qingqing bahkan lebih tercengang saat dia menatap bebatuan yang berguling, sementara Lin Tian memiliki senyum polos di wajahnya saat dia berkata, saya sudah mengatakan bahwa itu jangan membuat saya sujud. Anda semua tidak percaya pada kejahatan. Namun, ketika rakyat jelata yang bodoh ini melihat patung batu itu jatuh, mereka semua menjadi bingung, sampai sekelompok orang keluar dari kerumunan. Yang memimpin kelompok itu adalah Lemak Setengah Baya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia memperhatikan bahwa itu ada banyak daun yang tampak aneh tergantung di tubuhnya. Selain itu, dia memancarkan aura obat yang padat. Ketika orang banyak melihat orang ini, mereka semua berteriak, Dr. Li yang saleh, Anda, cepat lihat. Orang yang disebut Divine Dr. Li ini adalah seorang dokter bintang 5 yang terkenal, dan bisa dikatakan memiliki prestise yang sangat tinggi. Bahkan Yang Mo sedikit lebih sopan ketika melihatnya, Tabib Suci Li. Dr. Li yang saleh, nama aslinya adalah Li Zhen. Dia biasanya mengandalkan patung batu ini untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi sekarang patung batu itu telah jatuh. Dia dengan marah berteriak, siapa? Siapa yang berani tidak menghormati leluhurku? Nenek moyangmu? Lin Tianhu menatap Li Zhen dengan curiga, dan Li Zhen menjadi marah, itu benar. Leluhur keluarga Li saya pernah menjadi murid Lindi, dan mempelajari banyak teknik medis, dan bahkan menjadi idola kami praktisi kedokteran. Tapi Anda sebenarnya. Lin Tian dengan hati-hati mengingat, Li? Kenapa saya tidak ingat mengajar seorang pria bernama Li? Li Zhen jelas seorang penipu, bagaimana Lin Tian tahu itu? Tapi sekarang patung batu itu rusak, dia secara alami harus menyalahkan Lin Tian, jadi dia berteriak, apa yang kamu lamunkan? Aku akan menanyakan pertanyaan lain. Yang Mo dengan cepat membantunya, Dr. Li, ini semua salah paham. Kesalahpahaman? Semua orang menonton. Li Zhen menggunakan hati pemujaan semua orang untuk memberinya pelajaran, dan benar saja, orang-orang bodoh itu tertipu, dan mereka semua mulai berteriak tentang bagaimana mereka ingin menjaga Lin Tian, sang perusak. Fan Shan pergi ke telinga Li Zhen dan bergumam. Mata Li Zhen berbinar, menganggukkan kepalanya, dan menatapnya dengan muram, nak, kamu menghancurkan patung batu Lindi, itu tidak sopan padanya. Jadi saya datang untuk menangkap Anda atas nama orang lain, bagaimana menurut Anda? Pada saat ini, banyak pembudidaya muncul di kota kecil dan mereka semua ada di sini untuk mencari perawatan medis. Tetapi mereka digunakan oleh Li Zhen, jadi mereka semua maju untuk mengelilingi Lin Tian, Fan Qingqing dan yang lainnya, yang memulai panik. Semuanya, mari kita bicara dengan benar. 1. Habiskan banyak uang untuk menyelesaikan patung batu itu. 2. Bersujud dan mengakui kesalahan Anda kepada semua orang, yang setara dengan iklan mengakui kesalahanmu kepada Lindi. 3. Tuan Muda Fan, menggantikan kami, membawamu ke tembok keluarga Fan selama beberapa hari. Mulai berbicara satu kata pada satu waktu, mengejutkan Fan Qingqing, tetapi untuk Lin Tian, dia tiba-tiba tertawa. Tidak ada yang menyangka Lin Tian akan tertawa, dan Fan Shan ini segera menambahkan penghinaan pada luka, lihat. Orang ini menghancurkan patung batu itu, dia berani tertawa. Bunuh dia. Membunuhnya. Orang-orang dan kultivator ini mulai berteriak.
Yang Mo tidak berani menyakitinya, dan hanya bisa menatap Lin Tian dengan cemas. Saudaraku, biarkan aku membawamu keluar. Tidak perlu, aku akan mengobrol dengan mereka. Lin Tian tertawa sinis. Fan Qingqing dan Yang Mo ingin tahu bagaimana Lin Tian akan mengobrol dengan orang-orang ini, karena mereka semua memiliki mata merah dan ingin membunuhnya. Mendengar kata-kata Lin Tian, bahwa Li Zhen masih bersemangat, berat, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Hari ini, Anda harus memenuhi apa yang baru saja saya katakan, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Iya. Fan Shan menjawab, sementara yang lain mulai mengejeknya, semua orang, saya telah belajar beberapa teknik komunikasi roh, dan saya dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari masa lalu. Saya bahkan dapat berkomunikasi dengan Lindi ini, mengapa tidak membiarkan dia keluar dan mendiskusikannya, bagaimana dengan itu? Apa? Semua orang terkejut, tetapi Fan Qingqing tahu bahwa Lin Tian berbohong, jadi dia dengan cepat berbisik kepada Lin Tian, leluhur, bisakah kamu serius? Yang Mo juga dengan cepat bergegas ke sisi Lin Tian, berniat menariknya kembali. Dia tidak bisa terus main-main. Namun, Li Zhen tidak bisa menahan tawa, teknik komunikasi roh. Apakah Anda pikir Anda abadi? Dan teknik komunikasi roh? Sungguh, apakah Anda ingin saya memanggil leluhur Anda sehingga Anda dapat berbicara baik dengannya? Lin Tian tersenyum sambil menatap Li Zhen. Li Zhen sama sekali tidak mempercayainya, dan bahkan mengejeknya, jika kamu bisa memanggil, aku akan segera berbalik dan pergi, dan tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Iya. Yang lain semua menjawab serempak, sementara Fan Shan tertawa aneh, berat, berhentilah membuang-buang waktumu. Cepat dan lakukan seperti yang dikatakan Tabib Suci Li, jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Lin Tian tertawa dan kemudian duduk, menyebabkan semua orang menjadi penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Saat itu, Lin Tian melepaskan sedikit spirit ki, dan ketika spirit ki mendarat di patung batu. Beberapa saat kemudian, semua orang melihat patung batu itu tiba-tiba mewujudkan bayangan besar, itu persis sama dengan orang di patung batu itu. Semua orang berseru, Lindi. Ini benar-benar penampilan Lindi. Fan Qingqing dan Yang Mo sama-sama tercengang, sementara Li Zhen juga tercengang. Sosok tinggi yang muncul sebenarnya diciptakan oleh Lin Tian sendiri. Bagaimanapun, dia memahami dirinya sendiri dengan sangat baik, terutama berbagai ekspresi dan gerakan besar, semuanya hidup dan hidup, seperti nyata. Apakah kalian tidak ingin melihatku? Ini, Lindi, tiba-tiba tertawa ketika dia melihat semua orang. Semua orang segera mulai sujud kepadanya, tetapi Li Zhen tidak mau, dan dengan cemas menjawab, kamu palsu. Saya berbohong? Menurut pendapat saya, Andalah yang berpura-pura menjadi cucu saya. Lin Tian menatap Li Zhen dan tertawa. Li Zhen segera berkata tanpa malu-malu, kamu pasti palsu. Palsu? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Pada saat ini, Lin Tian melambaikan tangannya, melepaskan sejumlah besar jarum terbang yang terbentuk dari energi roh ke udara. Jarum terbang ini kemudian mengenai tubuh kultivator yang lengannya menjadi kaku karena energi roh iblis. Pada saat berikutnya, kultivator tampaknya telah hidup kembali, saat dia berkata dengan penuh semangat, ya ampun, tanganku bisa bergerak. Semua orang yang hadir segera berteriak ketakutan, Lindi, dan aku. Satu persatu, mereka shouted gila-gilaan, dan energi roh di udara mulai membentuk jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, mengenai orang-orang itu. Orang-orang ini langsung pulih. Banyak orang dengan gila-gilaan menyembah hantu itu, The Godly Doctor masih hidup. Lindi memang kuat. Bahkan Fan Qingqing tercengang, sangat kuat. Yang Mo berteriak dengan penuh semangat, Lindi. Ya. Apakah ada cara untuk membantuku menghadapi tanduk iblisku? Orang yang duduk di sini ini, dia bisa membantumu. Lin Tian menunjuk dirinya sendiri yang sedang duduk, dan Yang Mo berseru, dia? Ya, dia bisa berkomunikasi denganku. Jika ada di antara Anda yang memiliki masalah, Anda dapat menemukannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah Lindi selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lin Tian juga secara bertahap sadar kembali,
tetapi dia saat ini putih pucat, keringat menetes di dahinya, mengutuk di dalam hatinya, tingkat kultivasi terlalu lemah, untuk menggunakan teknik ilusi, sebenarnya seolah-olah dia akan mati. Tetapi efeknya bagus, banyak orang dan pembudidaya segera memandang Lin Tian sebagai dewa mereka dan mengelilinginya. Tuan, bisakah Anda membantu saya mendapatkan spirit soul Lindi? Tanyakan padanya bagaimana cara merawat mataku. Seorang pria dengan mata melotot menjadi cemas. Setelah itu, seorang pria bungkuk berjalan mendekat, "Yang Nobel, bantu saya bertanya kepada Lindi bagaimana dia harus dibawa." Menghadapi pertanyaan penuh gairah orang banyak, Lin Tian menunjuk ke arah Fan Qingqing dan tersenyum. Dia telah mempelajari beberapa teknik medis yang diturunkan di Lindi. Jika kalian memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya padanya. Ketika semua orang mendengar, mereka segera naik, dan Fan Qingqing tercengang. Adapun Lin Tian yang tersenyum padanya, "Ada begitu banyak pasien, kelihatannya bagus, itu dapat meningkatkan pengalamanmu." Fan Qingqing mengangguk dengan gila. Dia tidak peduli bagaimana Lin Tian telah membersihkan jiwanya sekarang, melainkan ingin segera mempelajari pasien-pasien ini. Yang mau menarik lengan Lin Tian dan berkata dengan emosional, "Saudaraku, tanduk iblisku, bisakah kamu membantuku bertanya pada Lindi?" "Jangan khawatir, aku akan membantumu menanyakannya ketika aku kembali." Lin Tian mulai tertawa saat dia mengangguk liar. "Baiklah." Kemudian, Lin Tian melihat ke arah Li Zhen dan tersenyum. "Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan barusan?" Lindi berkata bahwa kamu palsu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mulai menjauhkan diri dari Li Zhen, dan beberapa pasien yang awalnya Li Zhen, mulai pergi. Li Zhen tidak memiliki pasien, jadi tentu saja dia tidak menerima mereka. Ini membuatnya marah sampai-sampai dia memelototi Lin Tian. "Berat, kamu. Aku sudah memberitahumu, aku bisa berkomunikasi dengan roh, tapi kamu tidak akan percaya padaku." Lin Tian tertawa, tetapi Li Zhen mengatupkan giginya karena marah. "Kamu, jangan terlalu bangga, ini baru permulaan." Li Zhen mendengus, dia membawa orang-orangnya dan pergi, sementara Fan Shan dengan cepat mengikuti. "Yang mau sedikit khawatir, saudaraku, kamu telah menyinggung perasaannya kali ini. Jadi bagaimana jika kita menyinggung perasaannya? Apa menurutmu aku takut padanya?" "Saudaraku, dia adalah seorang dokter bintang 5, dan dia telah memiliki pengaruhnya sendiri selama bertahun-tahun. Selain itu, dia mengenal banyak orang dari sekte iblis. Jika dia mengundang orang-orang itu, Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Yang mau khawatir?" Lin Tian memandang Yang Mo dan tersenyum. "Apakah masih ada orang yang membantu?" Yang Mo memandang kelompok kultivator yang terobsesi, dan segera mengungkapkan senyuman. "Itu benar, orang-orang ini, anggap kamu sebagai dewa yang dapat berkomunikasi dengan Lindi." Lin Tian tertawa tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kontak macam apa?" Di samping, Fan Qingqing terlalu sibuk untuk melakukan apapun, dan karena dia bukan ahli dalam Star Medical Arts, dia membuat kesalahan. Namun, Lin Tian berjalan maju dan mengajarinya dari samping, dan Fan Qingqing segera menjadi mahir di dalamnya. Tetapi Fan Qingqing juga sangat lelah, karena proses penyembuhan membutuhkan konsumsi energi roh, jadi Lin Tian membuat semua orang menunggu di samping sementara Fan Qingqing beristirahat. Lin Tian kemudian mengeluarkan kipilnya dan berkata, "Saya akan menambahkan." "Ya, leluhur." Setelah Fan Qingqing menelan pil Qi, dia dengan cepat pulih sedikit, tetapi dia memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. "Leluhur, saya melihat bahwa itu Anda belum menggunakan teknik penangguhan nafas, jadi Anda secara alami dapat tinggal di sini tanpa melakukan hal lain. Mengapa demikian?" Lin Tian memiliki mata reinkarnasi, tidak hanya dapat mengkonsumsi energi iblis, tetapi juga dapat menyerap energi roh iblis. Jadi dia secara alami baik-baik saja. Tetapi karena ini adalah rahasianya, dia tidak akan dengan santai mengatakannya, tetapi tersenyum. "Metode kultivasi mental saya agak istimewa, jadi energi roh iblis tidak terlalu berbahaya bagi saya." "Aduh!" Tetapi pada saat ini, teriakan keras terdengar, "Siapa? Siapa yang berani menggertak tabib Sucili?" Pada saat ini, seorang pria dengan kapak besar di tangannya dan mengenakan baju besi hitam muncul di kejauhan.
Bahkan ada seekor yak yang menunggangi punggungnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut, ini Niuya. Kenapa dia ada di sini? Semua orang jelas takut padanya, dan Yang Mo mengerutkan kening. Niuya, apa yang kamu lakukan? Yang Mo, itu bukan urusan sekte awan iblismu, minggir. Pria itu mengarahkan kapaknya ke Yang Mo, memberi isyarat agar dia menyingkir. Li Zhen berjalan dari belakang, dan berkata kepada yang lain dengan ekspresi sinis di wajahnya, semuanya, aku benar-benar murid Agung Lindi, jika kalian semua tidak percaya padaku, maka tunggu sampai aku menangkap bocah ini, maka aku akan membiarkan dia berkomunikasi dengan baik dengan yang lain, dan meminta Lindi itu, maka kita semua akan tahu. Bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tetap tidak akan menerima murid yang tidak tahu malu sepertimu. Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Li Zhen tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Tian, tetapi dia memandang Lin Tian dengan dingin dan berkata dengan rakus, "Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan teknik komunikasi rohmu, dan aku secara pribadi akan berkomunikasi dengan Lindi." Niuya dari sekte iblis ini juga menari dengan kapak raksasanya saat dia menatap Lin Tian, "Brat, jika kamu tidak ingin mati di bawah kapakku, maka patuhlah mendengarkan Divine Dr. Li." Lin Tian tertawa dengan jijik. Kali ini, Niuya sangat marah, dia segera mengambil kapak dan mengayunkannya, menyebabkan Yang Mo terkejut, tetapi sudah terlambat. Kapak itu langsung terbang melingkar, dan langsung terbang ke Lin Tian. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, sementara Fan Qingqing dengan cemas berteriak, "Hati-hati!"